Nah, Sob, sebagai hewan karnivora, Otan yakin kalau kamu pasti punya indera penciuman yang tajam. Nah, Otan mau kasih tantangan nih buat kamu, Sob. Tantangan ini Otan percayakan langsung dengan Bu Dokter yang ada di sini. Otan sudah menyiapkan makanan kesukaanmu, Sob. Halo Otan. Di sini kita akan bikin pengayaan makanan nih. Kita kasih daging ayam, kita kasih telur rebus, sama ada beberapa serangga, ulat. Karena mereka juga makan serangga di alam liar. Nah, di sini kita pakai daun pisang nih. Kenapa pakai daun pisang? Karena kan kita harus bikin pengayaan makanan, tapi menggunakan bahan-bahan juga yang aman untuk satwanya. Kita bungkus seperti ini ya. Wah, udah kayak lemper ya teman kalau dibungkus daun pisang begini. Nah, sekarang kita ikut Bu Dokter langsung ke kandang Meerkat ya. Ngomong-ngomong, yang di rumah masih pada inget nggak dengan Sobat Otan ini? Yaps, ia adalah Meerkat. Si imut ini masih saudara dengan musang loh. Sobat Otan ini berasal dari Afrika Selatan. Wih, jauh ya. Meerkat adalah hewan karnivora atau pemakan daging teman. Nah, di alam, Sobat Otan ini juga memakan berbagai serangga seperti kadal, laba-laba, ular, bahkan kalajengking. Karena Meerkat nggak memiliki cadangan lemak di tubuhnya, makanya ia harus cari makan setiap hari. Nah, Otan, sekarang kita mau kubur dulu nih makanannya. Kita gali dulu pasirnya ya. Ini kita kubur kira-kira 5 cm lah kedalamannya. Nah teman, pakan tadi sudah dikubur rapat-rapat di dalam pasir. Sekarang kita tinggal tunggu reaksi sobat-sobat Otan ini. Nah, lihat teman, mereka sudah mulai mencium aroma makanan lezat di dalam situ. Ayo Sob, segera temukan. Iya, betul. Di situ. Sedikit lagi. Yeay! Akhirnya lemper khusus buatan Bu Dokter bisa mereka temukan. Cakep. Teman, kecil-kecil begini, si Meerkat merupakan penggali yang ulung loh. Ayo bareng-bareng ya galinya. Sobat Otan ini dapat menggali pasir sejumlah berat badannya hanya dalam waktu beberapa detik saja loh. Cakep. Jangan rebutan ya Sob makannya, harus saling berbagi loh. Oh iya, kenalkan teman, beliau ini adalah Dr. Rosi Margareta. Dr. Rosi ini yang selalu periksakan kesehatan sobat-sobat Otan di Batu Secret Zoo di Jawa Timur. Otan mau ajak kalian kenalan lebih jauh dengan dokter cantik ini. Bu Dokter, Otan penasaran nih, apa sih yang membuat Bu Dokter tertarik jadi dokter hewan? Kenapa cita-cita jadi dokter hewan? Karena emang dari kecil sih udah suka pelihara hewan kali ya. Jadi kalau misalnya udah gede tuh cita-citanya jadi pengen dokter hewan. Oh, begitu. Sungguh mulia sekali niat Bu Dokter mendedikasikan dirinya untuk merawat sobat-sobat Otan. Nah, Bu Dokter, Otan minta saran untuk teman-teman di rumah yang juga bercita-cita menjadi dokter hewan saat dewasa nanti. Teman-teman kalau mau punya cita-cita jadi dokter hewan, dari sekarang harus tahu perilaku alami hewannya seperti apa. Sama satu hal lagi yang penting nih, kalian harus sayang sama hewan ya. Setuju Bu Dokter. Nah, teman-teman di rumah, kalau mau jadi dokter hewan, harus tanamkan dulu rasa cinta dan sayang dengan satwa, dan tentu saja belajar yang rajin ya. Seperti kata pepatah teman, tak kenal maka kenalan. Salah. Maksud Otan, tak kenal maka tak sayang. Teman, lubang-lubang ini adalah tempat tinggalnya si Meerkat. Mereka akan beristirahat di sini pada malam hari. Sedangkan di habitatnya, Meerkat tinggal di dalam lorong-lorong bawah tanah. Nah Sob, karena kamu sudah berhasil menyelesaikan tantangan tadi, sekarang Otan mau kasih kamu hadiah yang spektakuler.
Ini dia sob, rumah baru. Hayo, kurang baik apa coba Otan sama kamu? Otan mau minta tolong bantuan Paman Kiper untuk meletakkannya ke dalam kandang mereka. Nah, sekarang kita tinggal lihat bagaimana reaksi mereka ya. Gak butuh waktu lama teman. Sobat Otan ini menyadari kalau ada benda asing di dalam kandangnya. Ayo, penasaran ya sama rumah barunya? Monggo loh sob, jangan ragu-ragu. Aman dan nyaman kok rumah barunya. Meerkat memang punya rasa penasaran yang tinggi. Mereka juga selalu waspada. Jadi, kalau ada benda asing di sekitar mereka, Meerkat akan mencoba untuk cari tahu. Yeay! Akhirnya mereka pun berani masuk ke rumah baru ini, teman. Ayo, gantian ya masuknya. Jangan rebutan gitu. Sob, kamu kok nggak bantuin sih? Malah diem aja toleh kanan kiri. Ada apaan ya emangnya? Begini teman, Meerkat hidup secara berkoloni atau berkelompok. Setiap koloninya terdiri dari 30 sampai 40 ekor. Nah, setiap koloni akan dipimpin oleh satu ekor meerkat dewasa sebagai pemimpin sekaligus pelindung. Pose berdiri tegak seperti ini merupakan posisi pengawasan yang dilakukan oleh meerkat teman. Mereka akan mengawasi sekeliling untuk memastikan seluruh anggota kelompok aman dari bahaya. Pengawasan ini dilakukan saat meerkat melakukan aktivitas istirahat, berjemur, makan, bahkan saat menjaga sarangnya. Tugas mengawasi biasanya dilakukan oleh meerkat betina, sedangkan meerkat jantan akan siap siaga menyerang jika ada pemangsa. Cakep. Oke deh, semoga kalian betah ya dengan rumah barunya. Meerkat memiliki bulu tipis dan berkulit gelap pada perut yang membantu mengatur suhu tubuhnya, teman. Nah, setelah tubuh menjadi hangat, meerkat akan mencari makanan sepanjang hari, lalu kembali ke liang sarang mereka saat hari tengah panas terik. Setiap hari, mereka berburu di tempat yang berbeda-beda loh. Teman, sekarang waktunya membahas sobat keren yang satu ini. Wih, gede banget jenong di kepalamu, sob. Kamu memang dasar besar kepala. Kamu capek nggak sih bawa beban seberat itu di kepalamu? Kalian pasti udah nggak asing dong dengan sobat Otan ini. Yap, si jenong ikan lohan. Yang jadi daya tarik ikan lohan, so pasti terletak di bagian kepalanya ini. Tapi bukan sembarang benjol ya teman. Benjolan atau knuckle ham ini berfungsi sebagai penanda kelamin ikan lohan. Di dunia perlohanan, jenong saja nggak cukup teman. Ikan lohan dengan kualitas super juga dilihat dari caranya dapat berenang dengan seimbang meski menopang beban berat di kepalanya. Otan salut deh sama kamu. Cakep. Oh iya, sudah pasti yang punya kepala besar ini adalah ikan lohan jantan. Kepala jenongnya ini jadi senjata ampuh untuk tebar pesona dengan ikan lohan betina. Gawat, sepertinya ada yang mau adu jotos. Please, tolong hentikan sob. Kalian ini kan sahabatan. Kok berantem sih? Malu dong sama teman-teman di rumah. Jangan ditiru ya teman. Waduh, kenapa semakin beringas ya? Sabar. Ya ampun, sampai digigit segala. Semoga kamu gak kenapa-napa ya sob. Oh,
rupanya si Lohan ini tidak senang kalau ada penyusup di wilayah kekuasaannya. Soalnya ia terbiasa hidup sendiri, teman. Jadi begitu ada ikan lain, ia merasa tidak nyaman. Mbok ia bagi-bagi gitu loh. Emang sih, sekarang lagi zamannya social distancing alias jaga jarak. Tapi kayaknya ini nggak berlaku di dunia perlohanan deh, Sob. Ayolah, salah satu tolong mengalah saja, supaya nggak jatuh korban di sini. Nah teman, dalam dunia lohan, ikan ada yang namanya melatih mental dan fisik agar lohan bergerak dinamis, cekatan, dan energik. Untuk melatihnya sangat mudah. Tada! Kak Gitri sudah menyiapkan sebuah cermin. Yuk kita coba, Kak. Cermin ini bisa diletakkan di dalam atau di luar akuarium, teman. Eits, sabar sob. Udah emosi aja. Itu kan bayanganmu yang di cermin. Pada dasarnya, lauhan adalah ikan teritorial yang mempertahankan wilayahnya. Tapi ngomong-ngomong, penglihatanmu bagus juga ya. Ia bisa melihat dengan jelas bayangan di cermin. Hanya saja, kamu nggak bisa mengenali dirimu sendiri ya. Sampai-sampai kamu mengira lauhan di cermin adalah musuh. Nah, dengan begitu, lauhan akan bereaksi untuk bergerak dan mempertahankan wilayahnya. Kegiatan ini bisa dilakukan hingga 15 menit, teman. Cara ini juga bisa membantu agar si jenong tidak bosan dan stres loh. Cakep. Wow, Stasiun Milford. Sepertinya kita lagi ada di Europe nih teman, alias Eropa. Loh, tarantulanya jadi besar begini. Walah, ternyata keretanya cuma miniatur, teman. Weh, Otan pikir beneran. Habis, mirip banget seperti aslinya. Tuh lihat, naik-naik ke rumah. Teman di rumah, kalian tahu nggak kalau tarantula seperti halnya laba-laba lain memiliki 8 buah mata. Sama kayak jumlah kakinya ya. 8 mata tersebut terletak di keningnya ini, teman. Wah. Namun, kendati matanya banyak banget, penglihatan si laba-laba raksasa ini bisa dibilang buruk. Untuk navigasi ketika berjalan, mereka akan menggunakan indera yang disebut semotaktil. Menandai wilayah kekuasaannya, dia akan mengeluarkan jaring tipis seperti ini. Jaring setipis sutra ini dikeluarkan dari organ yang disebut spinneret yang berada di bagian belakang tubuh mereka. Kalian masih ingat gak siapa namanya? Yap, betul sekali. Ini dia, tarantula biru metalik. Si tarantula biru metalik ini asalnya dari negeri Bollywood, teman, alias India. Aja, nih. Tarantula Bollywood ini termasuk tarantula dari dunia lama, teman, atau old world.
Wow, duel yang sengit. Tarantula versus mencit. Jurus apa nih? Tarantulanya bisa kungfu. Teman di rumah ada yang tahu? Bukan, ternyata ini bukan jurus kungfu, teman. Memang sih, kelihatannya seperti kungfunya Jet Li atau Andy Lau. Namun, sebenarnya ini adalah gerakan treat pose, teman. Atau bisa dibilang kuda-kuda dalam dunia tarantula. Wah. Keren juga ya. Mana warnanya biru pula. Wih, tarantulanya menyerang si mencit. Serangannya membabi buta begitu ya. Teman di rumah, gerakan mengangkat pedipalp atau kaki depan ke udara seperti ini memang seperti alarm yang menandakan kalau si kaki 8 ini siap menyerang. Tuh kan, mencitnya diserang lagi. Agresif betul ya tarantulanya. Oh iya, kalian tahu nggak? Di balik warnanya yang memukau, si biru ini ternyata memiliki taring loh. Atau istilahnya seliserai. Ternyata taring si tarantula ini rupanya beracun. Kelenjar racun tersebut terletak persis di atas taringnya, teman. Wah. Cantik-cantik tapi sadis kamu, Sob. Dari tadi Otan perhatiin, tak ada satupun gigitan tarantula mengenai tubuh mencit. Nah, sekarang kita akan lihat perbedaan jenis tarantula yang menggunakan gigitan dengan bulu sebagai senjata andalannya. Bella akan gunakan balon berisi air untuk membuktikan gigitan mereka. Meletus balon Otan. Wah, galak banget sih kamu, Sob. Sobat Otan ini termasuk tarantula Old World atau tarantula dari dunia bagian timur. Jenis tarantula Old World mempunyai sifat yang lebih agresif dan mempunyai pertahanan berupa gigitan. Sekarang kita gunakan balon yang lain pada tarantula yang satu lagi ya. Lihat teman, Sobat Otan ini menendangkan bulu-bulunya kepada balon. Ini adalah bentuk pertahanannya. Sobat Otan yang satu ini masuk dalam jenis tarantula New World yang mengandalkan bulu sebagai senjata andalannya. Hebatnya, bulu-bulu yang dilemparkan akan mengakibatkan gatal pada musuhnya. Teman, tarantula Bollywood ini kan arboreal. Nah, Otan jadi pengen bikin tes nih. Kalau Sobat Otan ini disuruh berjalan di tanaman kaktus yang berduri, kira-kira bisa nggak ya? Kaktusnya sudah Otan siapin nih. Tingginya kurang lebih 1 meter. Tuh lihat duri-durinya. Banyak ya. Tajam-tajam pula. Mari kita buktikan. Ayo Sob, panjat kaktusnya kalau bisa. Wah, tarantulanya memanjat di sela-sela durinya teman. Hebat juga ya sensor kakinya. Benar teman, sensor Sobat Otan ini memang keren. Bulu-bulu super banyak di kakinya membuat si laba-laba besar ini bisa melewati rintangan duri-duri kaktus dengan mudah.
Oh iya, satu lagi. Tarantula bisa berjalan vertikal di permukaan yang relatif licin seperti kaktus ini karena memiliki skopula teman, yakni rambut-rambut halus yang terletak di ujung kakinya. Skopula ini berperan seperti lem ketika sobat totan ini memanjat. Oke deh. Sampai sini dulu perjumpaan kita kali ini ya teman. Tetap saksikan Si Otan setiap Senin sampai Jumat pukul 1 siang. Hanya di Trans 7. Sampai jumpa.